Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga baik-baik saja, sekeluarga juga baik-baik saja. Oke anak-anak, tidak terasa ya, kita sudah kelas 5. Hari ini kita akan mulai pembelajaran tematiknya. Pupena 5A. Kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu materi IPA mengenai alat gerak hewan dan manusia, dan materi bahasa Indonesia tentang ide pokok. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, silakan dipersiapkan bukunya, buku tematik Pupena 5A. Sebelum pelajaran, anak-anak bisa sholat dulu, sholat duha, silakan mandi dulu, sarapan terlebih dahulu. Nanti bisa disimak materinya dari Pak Ulum. Oke, materi yang pertama mengenai tentang IPA, alat gerak hewan dan manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak yang dimilikinya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ada makhluk hidup yang bergerak dengan kaki, sayap, sirip, atau otot perutnya. Selain untuk bergerak, alat gerak juga digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, dan berenang. Alat gerak terdiri dari dua macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif berupa otot dan alat gerak pasif berupa tulang. Otot disebut gerak aktif karena dapat bergerak. Kalau tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya gerak otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Otot dan tulang bekerja sama saat hewan atau manusia melakukan gerakan. Itu seperti di gambar. Gambarnya otot itu seperti itu ya, dan gambarnya tulang seperti itu. Tadi otot itu disebut gerak aktif. Kalau tulang disebut gerak pasif karena tulang itu tidak bisa bergerak sendiri. Untuk materi yang kedua yaitu bahasa Indonesia tentang pengertian dari ide pokok. Informasi utama disampaikan melalui ide pokok teks. Apa itu ide pokok? Ide pokok itu merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar penulis. Nah, bagaimana ya cara menentukan ide pokok? Ya, cara menentukan ide pokok yang pertama, bacalah teks dengan seksama secara keseluruhan. Jadi kalau ada teks bacaan dibaca secara keseluruhan. Itu yang pertama. Yang kedua, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok itu biasanya dijumpai pada kalimat utama tersebut. Biasanya itu terletak di awal. Nah, dalam suatu paragraf atau teks, ide pokok dapat dijumpai pada kalimat utama. Nah, jika sudah menemukan kalimat utama dari teks tersebut, barulah ide pokok dari teks dapat ditentukan. Nah, dengan mengetahui ide pokok suatu teks, kamu akan lebih mudah untuk mengetahui inti atau masalah utama yang disampaikan penulis melalui teks yang ditulisnya. Nah, di kelas 4 sepertinya sudah pernah belajar ide pokok. Nah, di kelas 5 ini ada lagi ide pokok, tinggal mengulang kembali. Oke anak-anak, paham ya mengenai ide pokok? Insya Allah paham. Ini ada teks contoh yaitu tentang gurita. Untuk menentukan ide pokok, pertama bacalah teks tersebut secara keseluruhan. Oke, kita baca ya. Gurita. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat
pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, Gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Oke, mana ide pokoknya? Tadi kan sudah dijelaskan Pak Ulum bahwa ide pokok itu biasanya terletak di kalimat utama. Jadi ide pokoknya itu ada di kalimat utama, biasanya itu sampai titik. Nah, ide pokoknya yaitu Gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Bisa ditulis semuanya dari awal sampai titik. Itu ide pokok paragraf pertama. Oke anak-anak, bisa difahami penjelasan Pak Ulum? Oke, hari ini pembelajaran 1 kita belajar sampai sini. Anak-anak bisa dikerjakan kitabnya Bu Pena 5A halaman 3 yang IPA itu nomor 1 sampai 4 saja. Kalau yang bahasa Indonesia halaman 5 nomor 1 sampai 5 itu bisa dikerjakan di buku tulis. Oke anak-anak, nanti setelah dikerjakan bisa dikirim ke wali kelasnya masing-masing. Kalau di 5U1 di Bu Koida, 5U2 di Pak Ulum, 5ICP di Pak Azhar. Oke, Pak Ulum akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.